under our feet. Seisi dunia ini gak akan pernah cukup untuk orang-orang yang rakus dan serakah. Sekalipun memiliki emas segunung, kalau gak bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, pasti akan selalu merasa kurang. Jika sampai keserakahan mulai menguasai diri, maka bersiaplah untuk kehilangan jati diri dan juga hati nuraini. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan sambil istirahat. Pada tahun 1998 ada seorang pria bernama Daniel yang sehari-harinya bekerja sebagai penambang perak dengan standar keselamatan yang sangat rendah. Dan hari itu saat sedang sibuk melakukan pekerjaan, Daniel tiba-tiba terpeleset jatuh hingga mengakibatkan kaki kirinya patah. Namun meskipun kakinya patah, Daniel gak patah semangat. Asik. Ia pun tetap bekerja seperti biasanya. Sampai bertahun-tahun kemudian, ia tanpa sengaja menemukan sumber minyak di lubang penambangannya. Gak lama kemudian Daniel pun langsung mendirikan perusahaan pengeboran minyak yang kini memiliki banyak pekerja. Sampai suatu ketika salah seorang pekerjanya meninggoy akibat tertimpa reruntuhan pipa pengeboran, di mana pekerja itu meninggalkan seorang anak yang masih balita bernama HW, atau kita panggil aja HW kali ya, biar lebih gampang. Gak tega melihat HW kini yatim piatu, Daniel pun mengadopsi HW menjadi anaknya. Sembilan tahun kemudian, Daniel cerita di hadapan warga yang lahannya akan ia jadikan penambangan minyak selanjutnya. Kalau dirinya itu saat ini memiliki 16 sumur minyak di berbagai daerah. Dan dari penambangan minyak itu, Daniel mendapatkan penghasilan sebesar $5.000 atau sekitar 78 juta rupiah setiap minggu. Meski sibuk dengan kerjaannya, tapi Daniel ini gak pernah menelantarkan HW. Kemanapun Daniel pergi, ia selalu bersama HW, karena baginya HW sudah seperti partner bisnisnya sendiri. Sayangnya, warga tetap bersikeras gak mengizinkan Daniel menambang minyak di desa mereka. Di tengah keputusasaannya itu, Daniel tiba-tiba didatengin oleh seorang pemuda bernama Paul. Di situ, Paul akan memberitahu informasi sebuah lahan yang memiliki minyak berlimpah asalkan Daniel memberi uang tunai $500 sekarang juga. Tanpa perlu pikir panjang, Daniel langsung memberikan uang yang Paul minta. Paul pun membeberkan lokasinya yang ternyata berada di sebuah desa bernama Little Boston, tepatnya di tanah peternakan milik keluarganya sendiri. Setelah mengatakan itu, Paul pamit pergi karena ia nggak akan pernah kembali ke desanya lagi. Besoknya, Daniel dan HW pergi ke Little Boston. Sesampainya di sana, ayah Paul yang bernama Abel langsung menyambut mereka dengan sangat ramah sambil menawarkan minuman dan juga makanan. Supaya niat terselubung mereka yang ingin mencari sumber minyak nggak ketahuan, Daniel pun beralasan ingin berburu burung puyuh sekitar 3 harian. Karena dari awal memang nggak ingin merepotkan siapapun, maka mereka akan membangun tenda sendiri. Ketika mereka akan mendirikan tenda, saudara kembar Paul yang bernama Eli datang dan membawakan mereka kayu bakar. Berbeda dengan Paul, Eli ini terlihat lebih kalem. Rupanya ia adalah seorang pendeta yang sangat diagung-agungkan di desa tersebut. Keesokan paginya, Daniel dan juga HW segera memulai perburuan mereka. Sewaktu sedang asik berburu burung puyuh, HW malah jatuh tersungkur gara-gara ia nggak sadar menginjak kubungan lumpur. HW kemudian melaporkan kejadian barusan ke Daniel. Merasa lumpur itu mengandung minyak, Daniel lekas mengetesnya dengan membakar lumpur tersebut yang udah diolesi ke sebuah ranting pohon.
Malam harinya, Daniel dan HW menemui Abel untuk membeli tanah peternakan Abel seharga $3.700. Daniel beralasan ketertarikannya membeli itu tanah karena anaknya butuh udara segar yang banyak atas saran dari dokter. Namun Eli mengetahui tanahnya itu mengandung minyak, maka ia pun meminta $10.000 untuk pembangunan gereja di desanya. Gak bisa mengatakan apa-apa lagi, Daniel pun menyetujuinya dan berjanji akan memberi bonus tambahan $5.000 ke Eli jika ia berhasil melakukan pengeboran dan sumur minyak sudah mulai berproduksi. Mendengar itu, Eli pun setuju. Di hari selanjutnya, Daniel pun pergi ke kantor real estate untuk mencari informasi pemilik tanah yang ada di sekitar tanahnya Abel. Rencananya Daniel akan membeli tanah-tanah itu dengan harga $6 per setengah hektar. Lalu Daniel pun menghubungi pengacaranya agar datang mengurusi perjanjian kontrak pembelian tanah. Gak lama setelah pengacaranya datang, Daniel mengajak pengacaranya itu untuk mulai mengukur areal tanah-tanah yang akan dibeli olehnya. Sementara HW terlihat semakin akrab dengan anak bungsu Abel yang bernama Mary, di mana Mary ini sering dipukuli Abel jika sampai gak beribadah. Berhari-hari kemudian, sang agen real estate pun memberitahu ke Daniel bahwa ada pemilik tanah yang bernama Bandi yang gak akan pernah menjual tanahnya sebelum Daniel menemuinya secara langsung. Gak hanya itu, Bandi juga menaikkan harga jual tanahnya. Sayangnya Daniel gak mau melakukannya. Ia yakin Bandi nanti dengan sendirinya akan berubah pikiran. Beberapa saat kemudian, Daniel bertemu dengan para pemilik tanah. Di momen itulah ia berterus terang bahwa sebenarnya ia adalah seorang pengusaha tambang minyak yang berencana akan menambang minyak di Little Boston. Jika nanti perusahaannya berhasil menemukan cadangan minyak, Daniel yakin itu akan memberikan banyak dampak yang positif untuk Little Boston. Nantinya pasti akan ada jalan baru, pekerjaan baru, dan pendidikan yang layak di desa mereka. Di tengah pembicaraan itu, Eli tiba-tiba bertanya kepada Daniel seputar jalan barunya yang akan ia harapkan akan mengarah ke gereja. Dan Daniel pun mengiyakan harapan Eli. Ia akan menjadikan jalan ke gereja sebagai prioritas utamanya. Dan berkat jawabannya itu, para pemilik tanah mengizinkan Daniel menambang minyak di desa mereka. Daniel dan HW lantas menetap di desa itu dengan tinggal di sebuah bangunan rumah kayu yang sederhana. Sehari sebelum pengeboran dimulai, Eli menyarankan ke Daniel agar melakukan pemberkatan. Selain itu, Eli ingin Daniel memperkenalkannya dengan mengatakan kalau Eli adalah anak kebanggaan di desa ini karena telah berhasil menjaga umatnya. Mendengar itu, Daniel pun lagi-lagi mengiyakan permintaan Eli. Namun yang terjadi di hari pengeboran akan dimulai, Daniel nyatanya sama sekali gak melakukan apa yang Eli minta. Di sana Daniel hanya memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang telah mempercayainya. Setelah itu Daniel pun menyuruh HW menghidupkan tuas mesin bornya sebagai tanda kalau pengeboran minyak pada hari itu resmi dimulai. Suatu malam, Daniel syok berat saat mendapati kenyataan ada pekerjanya yang tewas lagi akibat tertimpa pipa mata bor. Daniel lalu menghentikan pengeboran sampai pekerja itu dimakamkan. Dan besoknya Daniel mendatangi Eli di gereja. Ia meminta Eli untuk hadir memberikan sambutan pada acara pemakaman pekerjanya yang meninggal di keesokan harinya. Namun bukannya segera mengiyakan permintaan Daniel, Eli malah bilang ke Daniel kalau itu semua adalah teguran dari Tuhan karena Daniel enggak melakukan pemberkatan sesuai dengan arahannya. Merasa Eli ini sangat sotoy, Daniel pun balik menghina Eli yang menurutnya sama sekali enggak pantas menjadi seorang pendeta. Baginya seorang pendeta sejati enggak akan pernah merasa dirinya paling suci. Gak cuma pendeta loh, ada yang Hari demi hari pun berlalu sampai suatu hari saat HW sedang memantau pengeboran dari atas menara, tiba-tiba sumurnya mengeluarkan semburan gas yang begitu dahsyat hingga membuat HW terlempar jauh.
Tell me where it is. Tell me where it is. Tell me. My voice. And you wait here for me. I'll be back. I'll be back in a minute. Namun bukannya sedih dengan apa yang terjadi, Daniel justru terlihat sangat happy. Karena terbukti di desa itu ada minyak yang sangat berlimpah. Daniel pun kemudian memanggil dokter untuk memeriksa kondisi HW. Dan ternyata HW telah kehilangan pendengarannya. Atas kejadian pahit itu, Daniel selalu berusaha menguatkan HW yang saat ini terlihat murung dan sedih. Daniel lalu meminta anak buahnya untuk menemukan seorang guru terbaik yang bisa mengajarkan HW bahasa isyarat. Keesokan harinya, Eli menagih janji Daniel dulu yang akan memberikan uang $5.000 untuk gerejanya. Mendengar itu, Daniel seketika marah besar. Jika Eli beneran seorang pendeta, ia harus bisa menyembuhkan HW. Bukan malah sibuk ngurusi renovasi gereja, apalagi mikirin duit $5.000 aja. My son here again. Can't you do that? Malamnya dengan tubuh yang masih sangat kotor dengan lumpur, Eli melampiaskan kekesalannya pada Abel. Ia ngatain ayahnya itu bodoh karena telah membiarkan orang lain menguasai tanah mereka hingga seenaknya menginjak-injak harga diri mereka. Saking kesalnya dengan apa yang terjadi, Eli langsung menyerang ayahnya dengan sangat brutal. Shut your mouth, Abel! Father will give away his lots and go after stupid father to a stupid... Suatu hari, Daniel dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Henry yang mengaku sebagai saudara tirinya. Henry bisa menemukan keberadaan Daniel dari sebuah koran yang memuat berita tentang keberhasilan Daniel sebagai pengusaha penambang minyak kaya raya. Awalnya Daniel gak percaya, tapi setelah Henry membeberkan suatu persatu fakta tentang keluarganya, ditambah lagi Henry memiliki tanda pengenal yang jelas, Daniel pun jadi percaya. Henry kemudian menceritakan asam garam kehidupannya selama ini. Rupanya Henry juga pernah melakukan pengeboran minyak selama setahun penuh, namun sama sekali gak membuahkan hasil apa-apa. Selain itu, Henry pernah mendekam sebentar di penjara karena telah melakukan banyak hal buruk. Dan tujuan Henry menemui Daniel bukan karena ia ingin pinjam dulu 100, tapi hanya ingin diberi kesempatan bisa bekerja bersama Daniel. Sementara itu, HW yang kepo dengan Henry segera mengobrak-abrik isi tas Henry. Dan gak lama kemudian, HW menemukan sebuah diari. Ketika semua orang terlelap, HW diam-diam membakar rumah mereka. Dan atas kejadian itu, Daniel dengan berat hati meninggalkan HW di kereta dan meminta anak buahnya untuk mengantarkan HW ke sebuah asrama. Beberapa hari kemudian, Daniel bersama Henry datang memenuhi undangan bertemu dengan perwakilan dari perusahaan Standard Oil yang bernama Tilford and Carter. Di sana Daniel ditawarkan uang $150.000 apabila Daniel bersedia menjual saluran minyaknya. Namun Daniel sama sekali gak tergiur dengan penawaran itu. Tilford yang gak terima dengan penolakan itu langsung menyuruh Daniel untuk fokus merawat anaknya aja yang kini tuli daripada sibuk ngurusin bisnis penambangan minyaknya. Hal itu lantas menyulut emosi Daniel jika sekali lagi Tilford menghina HW, ia gak akan segan-segan mematahkan leher Tilford. Dan pada akhirnya Daniel pun memutuskan membuat pipa saluran minyaknya sendiri menuju laut dengan bekerja sama dengan perusahaan Union Oil. Namun ternyata ia terkendala dengan lahan tanah milik Bandi seluas 300 hektar yang waktu dulu belum berhasil Daniel beli karena Daniel gak mau menemui Bandi secara langsung.
Jika seperti ini ceritanya, Daniel bisa-bisa harus memasang pipa dengan jarak yang sangat jauh. Dan hal itu benar-benar sangat merugikan Daniel. Untuk itu, keesokan harinya Daniel mengajak Henry pergi ke rumah Bundy. Tapi sayangnya Bundy sedang gak ada di rumah. Kata cucunya, ia akan kembali beberapa hari lagi. Di situ, Daniel menitipkan pesan pada cucu Bundy bahwa ia akan kembali seminggu lagi untuk membicarakan tanah yang Bundy miliki. Sementara itu, Henry sedang masang patokan jalur pipa di halaman rumah Bundy. Dan setelah itu, Daniel dan Henry melanjutkan pengukuran dan pemasangan patok jalur pipa mereka. Ketika sampai di tepi pantai, mereka pun langsung berenang bersama. Setelah puas berenang, mereka berjemur sambil ngobrol. Daniel kemudian teringat dengan rumah impiannya semasa kecil dulu yang berada di kampung halaman mereka. Tapi Henry yang mendengarnya hanya bisa diam 1000 bahasa. Kejadian itu lantas membuat Daniel bertanya-tanya tentang siapa Henry ini sebenarnya. Dan sambil menodongkan pistolnya, Daniel berulang kali menanyakan nama sebuah tempat yang dulu sering menjadi tempat mereka bermain. Karena kalau Henry betulan adik tirinya, ia pasti tahu nama tempat itu. Tapi ternyata Henry sama sekali gak mengetahuinya. Ia akhirnya jujur bahwa ia telah mengambil identitas adik tiri Daniel, di mana saudara tiri Daniel itu sering menceritakan tentang Daniel dan sangat ingin bertemu dengannya. Namun sayang, adik tiri Daniel sekarang udah meninggal gara-gara TBC. Dan berbekal dari buku harian adik tiri Daniel lah, Henry jadi tahu semua hal tentang Daniel dan keluarganya. Gak sudi memaafkan Henry, Daniel pun langsung menembak Henry sampai meninggal dan menguburkannya ke sebuah lahan pertanian. Besoknya Daniel pun dibangunkan oleh Bundy yang udah memegang senapan. Dengan cepat Bundy mengutarakan keinginannya yang ingin menyewa lahan Bundy. Tentu saja Bundy menolaknya. Mengingat dulu Daniel gak kunjung menemuinya secara langsung untuk pembelian tanahnya. Dan dengan 1000 akalnya, di situ Daniel terus membujuk Bundy hingga akhirnya Bundy pun luluh. Ia bersedia menyewakan lahannya dengan syarat Daniel harus mau dibaptis di gereja Eli. Karena gak ada pilihan lain lagi, Daniel pun mau gak mau menerima syarat tersebut. Di gereja, Daniel pun langsung dibaptis oleh Eli. Eli lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam atas perlakuan jahanam Daniel waktu itu dengan menyuruh Daniel berteriak mengakui dosa-dosanya. Louder, Daniel! I am a sinner! I am a sinner. I've abandoned my child. Louder, say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Get out of here, devil! Out, devil! Out of here! Get out! Would you be free from the burden? There is power. Gak lama setelah itu, HW diminta Daniel kembali pulang. Begitu HW sampai, Daniel langsung memeluknya dengan erat. Namun HW malah menabok Daniel. Siangnya, Daniel ngajakin HW makan steak di sebuah restoran mahal. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Tilford memasuki restoran yang sama bersama teman-temannya. Saat melihat Daniel bersama anaknya, Tilford mendatanginya dan menyapa HW dengan suara yang sengaja dikeraskan. Tentu saja hal itu langsung membuat Daniel tersinggung. Dan sambil emosi, Daniel membalas perbuatan Tilford dengan merosting kelakuan buruk Tilford di depan teman-temannya. Suatu hari terlihat Eli sedang berpamitan dengan jemaat dan keluarganya. Ia harus meninggalkan desa untuk menjalankan misi gereja keluar daerah. Di situ terlihat Daniel tampaknya menyimpan kebencian dan iri kepada Eli. Di sisi lain, HW terus belajar bahasa isyarat bersama gurunya yang selalu ditemani dengan Mary. Seiring berjalannya waktu, HW pun telah tumbuh dewasa dan hari itu ia resmi mempersunting Mary menjadi istrinya. Sementara yang terjadi dengan Daniel, ia kini telah tinggal di sebuah rumah seperti istana dengan kekayaan yang gak bisa tertandingi oleh siapapun.
Namun di masa tuanya itu hubungannya dengan HW mulai terasa renggang sampai suatu waktu HW menyatakan keinginannya yang akan pindah ke Meksiko untuk membangun bisnis tambang minyaknya sendiri. Daniel yang mendengarnya pun langsung kaget. Ia dengan cepat menentang keputusan HW. Daniel gak habis pikir bagaimana mungkin anak yang udah susah payah ia besarkan malah ingin bersaing dengan dirinya. Dan saat itulah Daniel membeberkan segalanya kalau HW sebenarnya bukanlah anak kandungnya. Dengan kasarnya ia bilang kalau HW ini lebih buruk dari seorang anak haram. Bukannya marah, HW malah bersyukur karena di tubuhnya gak mengalir darah dari seorang ayah yang serakah dan juga kejam seperti Daniel. HW langsung pergi meninggalkan Daniel tanpa menoleh sedikit pun. Daniel langsung kena mental. Ia kemudian menyesali perbuatannya. Ia lalu melampiaskannya dengan minum-minum sampai teler di ruang bowlingnya. Dan beberapa saat kemudian, Eli datang menemui Daniel. Ia memberitahu Daniel kalau sekarang Bundy telah meninggal dan tanahnya diwariskan ke cucunya yang merupakan salah satu jemaat terbaik di gereja Eli. Untuk itu, Eli yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ngajakin Daniel bekerja sama menjalankan bisnis pengoboran di tanah peninggalan Bundy. Dan tanpa pikir panjang Daniel pun menyetujuinya, asalkan Eli berteriak dengan lantang jika ia adalah pendeta bohongan dan Tuhan hanyalah tahayul. Tadinya Eli gak mau melakukannya, tapi karena ia sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Eli detik itu juga langsung melakukan yang Daniel perintahkan. I'd like you to tell me that you are a false prophet and that God is a superstition. It's a lie. I cannot say it. I am a false prophet. Say it like it's your sermon. Stop. Just imagine this is your church. God is a superstition. Can't hear you at the back. I am a false prophet. God is a super... Seusai Eli mengatakan itu, barulah Daniel memberitahu kenyataan yang sesungguhnya, bahwa minyak di tanah Bundy sebenarnya telah habis. Diam-diam Daniel menyedot minyaknya melalui lubang tambangnya yang diarahkan ke tanah Bundy. Merasa sudah dipermainkan oleh Daniel, Eli pun menangisi perkataannya tadi. Ia saat ini merasa sangat berdosa karena telah menggadaikan imannya hanya demi uang. Melihat Eli gak berdaya, Daniel pun langsung mengejek dan membandingkan Eli dengan Paul, saudara kembarnya, yang kini telah memiliki perusahaan sendiri. Setelah puas menginjak-injak harga diri Eli, Daniel yang masih menyimpan dendam pada Eli langsung memukuli kepala Eli dengan sangat brutal. Sampai Eli pun akhirnya COD dengan malaikat. Dan filmnya pun berakhir. Blue